Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evrilia Nadifa dengan NIM 221291444 dari jurusan PGSD. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai alat optik. Untuk memenuhi tugas konsep dasar fisika. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai pengertian alat optik. Alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa atau cermin. Sifat-sifat cahaya yang dipantulkan yaitu dapat dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat selain dari mata. Alat-alat optik digunakan bersamaan dengan mata juga bisa membantu untuk melihat maupun membutuhkan saat digunakan. Kemudian, kita bahas mengenai jenis-jenis alat optik. Alat optik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada alat optik alamiah dan alat optik buatan. Alat optik alamiah tentu saja adalah mata kita, sedangkan alat optik buatan adalah alat optik yang dibuat oleh buatan manusia, seperti kamera, kaca pembesar, mikroskop, teleskop, dan lain-lain. Untuk kita bahas lebih lanjut, kita bahas terlebih dahulu yaitu alat optik yang pertama adalah mata. Mata merupakan salah satu organ tubuh yang terpenting yang digunakan untuk melihat. Mata berfungsi dengan cara menerima atau memfokuskan dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata yang menghasilkan bayangan objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Bayangan objek yang ditangkap retina tersebut kemudian dikirimkan ke otak melalui saraf optik untuk kemudian diolah menjadi gambar yang mampu kita lihat secara nyata. Untuk bagian-bagian dari mata terdiri atas pupil, kornea, lensa mata, dan retina. Pupil adalah celah sempit dalam bentuk lingkaran dan berfungsi untuk membiaskan cahaya masuk ke mata. Untuk gambarnya bisa kita lihat lebih jelas pada gambar di samping. Yang kedua, ada kornea. Kornea adalah bagian luar mata yang tipis, lembut, dan transparan dan berfungsi dalam menerima dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata dan melindungi mata sensitif. Yang ketiga ada lensa mata. Lensa mata adalah terdiri atas lensa yang cembung, berserat, elastis, dan jernih. Fungsi dari lensa mata adalah membiaskan cahaya dari benda agar bisa membentuk citra benda itu di retina. Yang keempat ada retina, adalah bagian belakang mata yang berfungsi sebagai tempat dalam pembentukan bayang-bayang. Untuk mengetahui lebih jelas, gambarnya bisa kita lihat pada gambar di samping. Untuk jenis alat optik yang kedua adalah loop. Loop atau kaca pembesar adalah perangkat optik yang terdiri dari lensa cembung. Loop ini berfungsi untuk melihat benda-benda kecil yang tampak lebih besar dan lebih jernih. Dalam penggunaan loop bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan penyajian mata dan mata yang tidak berakomodasi. Untuk jenis alat optik yang ketiga yang kita bahas adalah kamera. Kamera adalah perangkat yang digunakan untuk menghasilkan bayangan fotografi pada film-film negatif. Tentunya setiap orang telah menggunakan kamera yang biasanya digunakan untuk menangkap kejadian yang kita anggap penting dan menarik. Untuk bagian-bagian kamera sendiri terbagi atas 4 bagian. Yang pertama ada diafragma. Diafragma adalah lubang kecil yang dapat disesuaikan fungsinya untuk menyesuaikan jumlah cahaya yang masuk melalui lensa. Yang kedua ada pelat film. Seperti bayangan yang menghasilkan bayangan negatif adalah gambar yang berwarna yang tidak sama dengan aslinya. Tembus cahaya. Untuk bagian yang ketiga adalah lensa kok. Pada lensa kok ini berfungsi dalam membiaskan cahaya yang masuk sehingga bisa membentuk bayangan yang nyata, terbalik, dan diminimalkan. Yang keempat ada aperture adalah
yang fungsinya menyesuaikan ukuran diafragma. Untuk jenis alat optik yang keempat adalah mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil agar tampak lebih besar dan lebih jernih. Mikroskop terdiri dari dua lensa cembung. Lensa cembung yang pertama adalah lensa yang dekat dengan objek yang diamati, yang disebut lensa objektif, sedangkan lensa kedua yang disebut lensa okular adalah lensa yang dekat dengan pengamat atau mata. Sebuah mikroskop yang menggunakan dua lensa adalah mikroskop cahaya lensa ganda. Untuk jenis alat optik yang kita bahas terakhir adalah teleskop. Star teropong adalah binokuler yang digunakan untuk melihat atau memanggil benda-benda di langit, misalnya bintang, satelit, dan planet. Teropong bintang juga disebut sebagai teropong astronomi. Untuk bagian-bagian teleskop sendiri, yang pertama ada lensa okuler, memperbesar penampakan objek. Kemudian ada lensa objektif, yaitu memperbesar objek. Yang ketiga ada penjepit, tombol pengantar pemusat, tabung mikroskop, pengitar, lengan, mikrometer, meja objek, makrometer, lampu, dan masih ada lagi. Hanya itu materi yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.